Hey, balik lagi di channel World of Rizky dan kali ini bersama gue Faiz Riunyan bersama dengan Om Jin. Weh. Ya, Yo, what's up ini guys? kita di segmen Otaku Mode episode kedua ya. Nah, jadi nih ya, di episode kedua ini kita mau bahas apa sih sebenarnya? Apa Nah, nih topik yang kita jadi mau gini, kita bahas nih? kalau gua amati ya, sekarang ini, lu sadar gak? Semakin kesini, semakin banyak anime atau manga atau apapun ya, itu yang genrenya itu apa ya? Isekai. Jadi fenomena isekai. Isekaism ya. Isekaism. Iya, Karena isekai. iya gue lihat juga kayak hampir setiap musim tuh ada ya. Bahkan dalam satu musim aja isekai itu nggak cuma satu gitu loh. Dalam satu musim Betul, bisa 3 judul. Entah itu isekai yang seperti apa itu kan macam-macam gitu ya. Nah, tapi mungkin untuk mengawalinya barangkali ada teman-teman yang kurang begitu paham isekai itu apa sih sebenarnya. Nah, jadi mungkin gue akan menjelaskan sedikit dulu ya mengenai isekai. Boleh. Jadi isekai itu sebenarnya adalah genre turunan dari genre fantasi. Nah, cuma emang sekarang itu apa ya, memang dikenal gitu sebagai genre isekai. Isekai sendiri kalau misalnya gue lihat di kamus bahasa Jepang ya, gue melihatnya di kamus Takoboto itu bisa diartikan sebagai another world atau parallel universe. Jadi ya kalau dalam bahasa Indonesia kita artikan sebagai dunia lain gitu ya. Dan kalau misalnya di anime yang di genre isekai yang mungkin sedikit membedakan dengan genre fantasi ya, genre utamanya fantasi itu. Kalau isekai itu biasanya awal proses si MC-nya ke dunia lain itu ada 2 yang gue tahu ya. Itu yang pertama itu ada tensei atau reinkarnasi. Kayak misalnya contohnya yang gampang itu dan yang populer adalah Tensei Shitara Serai Muda Taken atau Tensura gitu kan. Itu kan si tokoh utamanya mati terus dia reinkarnasi jadi slime gitu kan di dunia lain. Nah, itu yang pertama. Untuk yang kedua itu ada Ten'i atau kita misalnya disummon gitu. Si MC-nya itu dari dunia aslinya disummon ke dunia lain. Kayak contohnya itu yang terkenal ada Tateno Yusa atau apa sih kalau bahasa Indonesia itu? Rising of Shield Hero ya. Shield Hero itu ya. Iya. Nah, tapi isekai juga ada yang reverse. Jadi orang dari isekai atau orang dari dunia lain itu yang pindah ke dunia biasa gitu atau dunia Jepang lah gitu kalau misalnya di anime ya. Kayak misalnya contohnya itu yang populer itu ada Kobayashi Sanchino Made Dragon ya. Sama atau satu lagi itu ada Hataraku Mao Sama. Nah itu adalah contoh yang isekai yang reverse ya. Paling itu sih ya pengenalan sedikit mengenai genre isekai gitu ya. Tapi kalau dia sifatnya warp gimana? Contoh nih, anime Gate. Itu kan dia kan antara dunianya si main karakter yang seorang GSDF dan dunia fantasi itu terhubung dengan sebuah gate gitu ya. Ya. Itu apakah termasuk isekai atau itu hanya fantasi biasa atau gimana menurut lo? Kalau menurut gue ya Gate itu termasuk isekai sebenarnya karena kan dia ada 2 dunia gitu, 2 dunia yang berbeda. Sementara kalau misalnya yang gue lihat fantasi itu emang dari awal tuh dunianya udah fantasi. Si MC-nya itu emang dia lahir di dunia itu gitu loh, bukan yang reinkarnasi, bukan juga yang disummon gitu kan. Cuma kalau Gate itu emang itu kan yang sebenarnya yang tadi gue jelasin itu yang umumnya sebenarnya ya. Kalau misalnya kasusnya kayak Gate itu dia emang ada 2 dunia berbeda ya, menurut gue itu bisa masuk isekai karena kan isekai sendiri itu kan another world gitu loh, dunia lain. Judul anime atau manga isekai pasti yang paling sering adalah satu, mati ketabrak truk ya.
Iya, Nah, betul betul. ya, ini fenomena apa? Apakah mungkin nanti kalau teman-teman yang nonton ini tahu kenapa mayoritas anime isekai itu matinya ketabrak truk ya? Kenapa kok nggak ketabrak molen atau ketabrak orang jualan roti yang tentot-tentot itu yang di pinggir jalan gitu ya? Itu kan bisa ya? Kenapa fenomena si isekai itu umumnya adalah mati ketabrak truk? Mm-mm. Ini gue pernah mendengar dari salah satu teman gue. Sebenarnya ada hubungannya sama Minky Momo. Lu tau Minky Momo gak sih? Iya, Anime iya, Minky iya. Momo. Tahu kan? Iya, iya. Lu tahu nggak kalau si Minky Momo itu karakternya dimatiin sama kreatornya? Kenapa itu? Nah, jadi yang pernah gue baca juga, jadi itu tuh ada apa ya, konflik lah antara gue lupa kalau nggak salah studio produser Minky Momo sama produser mainan gitu kalau gue nggak salah. Pokoknya ada konflik situ, gue agak lupa si konfliknya kenapa. Pokoknya kenapa akhirnya si karakter Minky Momo dimatiin. Dan itu cara si Minky Momo matinya itu adalah ketabrak truk gitu. Si Minky Momo ketabrak truk, yang mana truknya itu adalah membawa mainan-mainan yang tadi itu, yang dari perusahaan yang konflik itu sama si produser Minky Momo. Itu sebagai bentuk protes. Sebagai bentuk protes, dan katanya juga itu apa ya, bisa dibilang seperti kejadian itu tuh pernah diperingati sebagai hari berkabung nasional di Jepang karena si karakter Minky Momo-nya dimatiin itu. Dan karena hal itu akhirnya genre isekai yang itu tuh jadi populernya tuh mereka terkirim ke isekai-nya ketabrak truk, gara-gara gua tahu, maksudnya dikasih tahu sama temen gua dan gua baca juga, yaitu gara-gara si Minky Momo ketabrak truk itu. I see. Awalnya dari situ. Makanya gue kira ada apa, kenapa kok tertabrak truk gitu, kenapa kok kalau di sini kan bisa banyak ya, lu naik motor ketabrak tukang roti atau ketabrak molen gitu, truk molen gitu ya. Kenapa harus truk kargo kan, kebanyakan mostly kan truk kargo itu gitu. Iya, betul, truk kargo gitu. Truk gede-gede gitu ya kan. Gue bingung ya, kenapa sering kali truk kargo itu lewat di ganggang ya, padahal kalau kita lihat di Indonesia ya, orang nganter kargo, nganter paket gitu, orangnya mas naik sepeda motor gitu. Genre isekai, manga atau anime pertama yang lu tonton atau lu baca itu apa? Masih ingat gak? Agak lupa ya. Cuma kalau Digimon tuh masuk isekai nggak sih? Karena kan si karakter manusianya kan pindah ke dunia digital. Nah, gue rasa itu juga bisa nggak sih disebut isekai itu, si Digimon itu? Agak susah ya, agak bias ya. Karena agak bias. Apa ya? Dulu seringkali anime zaman 90-an 2000-an awal juga topik isekai-nya itu juga ada, tapi nggak sekental sekarang gitu mungkin ya. Mungkin gini. Populer sekarang ya. Mungkin lebih ke arah gini. Kalau isekai ya, asumsi gue ya, pendapat gue, isekai itu adalah ketika kita bertransport dari satu dunia ke dunia lain, tapi kita udah putus nih hubungan sama dunia sebelumnya. Nah, mungkin itu ya. Kalau pemahaman gue terkait isekai itu kayak gitu. Gitu. Tapi kalau lu ngomong Digimon, lu ngomong mungkin apa ya? SEO mungkin ya. Sword Art Online ya. Itu kan masih ada relasi dengan dunia sebelumnya gitu. Nah, itu nggak tahu juga apakah itu juga termasuk isekai juga atau gimana. Kalau menurut lu SEO itu termasuk isekai apa enggak, Is? Gimana ya? Kalau buat gue pribadi sih ya mungkin bisa dikategorikan isekai ya. Cuman gimana ya? Gue agak bingung juga sih, karena maksudnya kan pas ketika si orang-orang yang terjebak itu kan dia pindah dunia kan. Walaupun emang pada akhirnya bisa kembali lagi ke dunia aslinya gitu kan ya. Mungkin ya yang seperti itu, yang misalnya kayak dulu kan ada juga .hack.gyu kalau lu tahu kan. Itu kan juga ada kasus di ceritanya tuh emang ada kasusnya yang orang itu ada kayak dia tuh bukan mati sih ya. Pokoknya terjebak lah gitu. Si jiwanya tuh terjebak di dalam gamenya, orang di aslinya koma gitu kan. Nah itu juga awalnya gue berpikir yang seperti SAO atau .hack.gyu itu
isekai juga, cuma mungkin ya kalau misalnya dari apa yang gue lihat isekai yang sekarang populer gitu kan, kayaknya memang yang seperti itu tuh cuma lebih kepada fantasi sih, lebih kepada fantasi game gitu kan. Karena memang seperti yang lu bilang itu tadi, kalau misalnya yang isekai itu dia itu udah terputus sama hubungan dia dengan dunia kehidupannya yang lalu gitu. Iya. Nah, iya, jadi iya setelah gue pikir-pikir, oh ya berarti kalau begitu kan Digimon nggak termasuk isekai gitu. Karena dia bisa bolak-balik kan. Iya, dia bisa mondar-mandir ke dunia sebelumnya gitu kan. Walaupun sempat ibaratnya kan sempat terjebak dulu tuh yang season 1 tuh kan ya, Digimon Adventure 1 kan terjebak tuh ya. Betul. Semuanya di dunia digital sampai akhirnya mereka bisa kembali gitu kan. Nah, cuma kalau misalnya memang seperti itu untuk isekai pertama, gue nggak ingat gitu gue nggak ingat karena kalau misalnya memang ternyata si genre isekai itu yang disebut isekai adalah yang lu bilang gitu tadi, itu udah terputus sama kehidupan sebelumnya, sama dunianya gitu, sama dunianya udah terputus gitu. Kalau lu sendiri gimana? Kalau lu sendiri inget nggak misalnya isekai pertama ya? Isekai ya, kita ngomong isekai ya. Isekai yang jadi ya tadi akhirnya gue rancu nih. Kalau tadi gue akhirnya mau ngomong, tapi kalau menurut gue isekai pertama yang gue tahu adalah Log Horizon. Log Horizon itu meskipun agak kontra dan meskipun maksudnya gimana kontra, karena si Log Horizon ini kan game ya, basisnya game. Bisa jadi nanti dia akan comeback, bisa kembali ke dunia aslinya gitu kan, gitu. Tapi kita kan selama so far kita baca atau nonton entah itu light novel, entah itu animenya, nggak ada kelihatan akan dunia asli atau dunia sebelumnya itu kayak apa gitu. Jadi gue berasumsi bahwa ini ya isekai gitu. Ya lu nanti forever hidup atau nanti bahkan mungkin kalau mati pun di dunia itu sekarang gitu. Tapi kalau gitu gue berpikir juga yang untuk isekai yang TNI ya yang tadi disebut. Kalau gue kan emang kebetulan untuk yang isekai yang Summon tuh ada yang gue baca tapi belum sampai tamat. Gue nggak tahu nih apakah ternyata yang di Summon ini dia bisa balik lagi nggak ke dunia aslinya, kan kita belum tahu kan ya. Gue belum tahu. Nah, tapi yang seperti itu tetap bisa dikategorikan isekai, mungkin karena memang dia setelah Summon dia hidup dah di dunia itu gitu. Selama berarti selama sampai objektifnya selesai gitu misalnya. Nah, itu kan jadi sebenarnya jadi agak sedikit rancu. Cuma kalau misalnya memang kita anggap saja orang-orang yang di Summon ini tidak bisa balik lagi ke dunia aslinya, berarti kan memang ya udah itu berarti si genre isekai itu seperti itu gitu. Iya nggak? Betul. Make sense. Kenapa akhir-akhir ini di Jepang nih khususnya ya, mungkin kalau lu baca medsos di sana gitu, kenapa makin kesini tuh makin berjamuran itu? Kayak sekarang itu seakan-akan ya setiap studio yang membuat anime atau yang adaptasi gitu, komik dan sebagainya, itu kayak punya minimal satu isekai yang digarap gitu, seolah-olah ya gitu. Kalau gue mikirnya ya kayak kenapa akhirnya si isekai itu menjamur dan populer, mungkin di satu sisi begini, karena memang isekai ini kan apalagi kalau misalnya mereka itu juga gamers ya. Itu kan seperti menampilkan dunia yang ada di game, dunia JRPG khususnya. Game-game JRPG kan dunianya seperti itu loh, dunia fantasi, terus juga ya kayak misalnya ada kalau misalnya istilahnya di isekai itu sword and magic gitu dunianya. Ada pakai senjata, pakai magic juga gitu kan. Jadi gue melihatnya mungkin salah satu alasannya juga karena pengaruh itu gitu. Pengaruh misalnya mereka dari kecil main game JRPG, terus akhirnya ketika mereka kenal anime kah, manga, light novel misalnya segala macam, akhirnya ya genre seperti itu yang mereka suka gitu. Terus juga kalau misalnya gue lihat juga ya, ini tuh kan memang khayalan orang Jepang, khayalan mereka kan.
Apalagi kalau misalnya si isekai fantasinya kan, fantasi orang Jepang. Apalagi kalau misalnya ternyata yang isekai itu yang harem kayak lu suka gitu kan. Wah, nah itu fantasi mereka kan ya. Mereka satu cewek aja belum tentu dapet, tapi ketika mereka di isekai, maksudnya di manga yang genrenya fantasi isekai, ada yang harem mereka suka. Nah itu kan akhirnya makanya kayak template-nya tuh jadi jadi banyak yang seperti itu juga kan. Gua rasa juga karena si mereka. Terus juga kalau ini mungkin gue agak sedikit berteori berdasarkan apa yang gue pelajari di perkuliahan lah ya. Jadi gue pernah mempelajari mengenai agama dan kepercayaan orang Jepang. Nah, di yang gue pelajari itu kan agama dan kepercayaan orang Jepang atau agama dan kepercayaan yang tertinggi di Jepang itu adalah Buddha dan Shinto. Yang terus juga kan setahu gue kalau di Buddha itu kan ada pelajaran mengenai reinkarnasi kan ya. Ketika kita mati, kita akan bereinkarnasi jadi apa. Nah, itulah kan gue berpikirnya kenapa akhirnya isekai itu populer, terutama yang reinkarnasi. Entah lu reinkarnasi jadi bangsawan, jadi slime, jadi raja iblis atau segala macamnya. Karena ada pengaruh kepercayaan orang Buddha itu mengenai reinkarnasi gitu loh. Jadi itu juga kan karena mereka percaya akan hal itu, terus juga jadinya mereka berfantasi. Gua nanti misalnya mati pengen reinkarnasi jadi ini, terus punya harem misalnya, terus OP gitu misalnya. Itu kan akhirnya memang kalau gue berpikirnya jadinya berhubungan gitu loh sama, karena mereka itu emang ada dasarnya itu kepercayaan mengenai reinkarnasi itu gitu. Makanya kalau gue merasanya seperti itu, kenapa akhirnya si genre isekai itu populer gitu ya. Nah, jadi seolah-olah lu masuk ke dunia paralel, terus lu membayangkan punya harem, mempunyai skill yang OP dan menjadi bangsawan gitu ya. Ya itu contohnya aja gitu kan, karena kan yang gue lihat juga isekai yang populer, apalagi yang banyak diadaptasi ke anime juga yang seperti itu gitu kan. Ya kalau lu punya bayangan gitu kan gak apa-apa juga, guys. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kalau kita mau berfantasi seperti itu nggak masalah. Iya benar. Iya nggak masalah gitu. Kombinasi yang sering kan terjadi kan antara isekai sama harem sama overpower MC itu. Itu tiga ini biasanya format yang sering dipakai, atau kalau enggak yang ini. Jadi isekai tapi karakternya itu enggak punya apa-apa skill, dan dia dilahirkan dari keluarga yang biasa atau direinkarnasi sebagai manusia biasa gitu. Nah ini kan dua formula ini dari tiga komponen tadi itu yang membentuk seringkali template-template zaman sekarang gitu. Ya, kalau menurut lu gimana? Apakah dua variasi template ini dari tiga komponen tadi itu memang segitu menjualnya banget? Kalau lu sendiri nih sebagai penikmat mungkin manga atau mungkin light novel, lu lebih milih yang mana? Yang kanan atau yang kiri tadi? Yang karakter progression atau yang overpower MC? Kalau gue ya, sebenarnya sih tergantungnya gini. Kalau misalnya yang ini nih yang OP, dia OP, reinkarnasi OP terus harem. Itu tergantung bagaimana awal ceritanya dulu. Maksudnya awal dia mau membangun ceritanya gitu loh. Kalau misalnya ibaratnya gini, kalau misalnya emang dia dari awal haremnya itu nggak terlalu dilihat gitu. Kayak kalau misalnya nggak terlalu dilihat, gue mungkin aja lebih suka yang itu gitu. Atau kalau misalnya kan kayak yang lu suka nih isekai smartphone nih, kan gue mah bilang ketika gue lihat si animenya gitu kan, gue lihat cuplikan-cuplikannya itu kan, gue langsung anggap ini kok kayaknya satu episode satu cewek nambah gitu kan. Nah yang seperti itu tuh gue nggak suka gitu. Tapi kalau misalnya emang dari awal ibaratnya si MC-nya agak cuek masalah harem ya, agak cuek gitu, dia nggak terlalu fokus gitu. Nanti pada akhir misalnya kayak si ceweknya nantinya nambah sendiri gitu kan, atau ntar memang ketika mereka nikah ternyata langsung harem gitu ketika si MC nikah, ya gue nggak terlalu masalah gitu. Yang paling penting adalah bagaimana si autornya ini membawa cerita
masalah MC OP dan haremnya itu kepada first impression gue terhadap ceritanya. Tapi kalau misal untuk yang progression pun sama sih ya, tergantung dari bagaimana sih autornya lagi. Kalau gue ya balik lagi ke situ, karena bisa jadi kalau misalnya emang yang progression ini ternyata di awalnya agak agak bosenin, itu juga kan males ya gitu ya. Males gitu kan. Jadi kalau maksudnya ya kalau misalnya yang progressionnya tapi at least dia kelihatan gitu kan, kayak misalnya yang anime musim sekarang yang lagi tayang nih ya. Itu ada Saihate no Paladins. Itu dia emang dari awal tuh nggak diliatin kalau dia OP. Dia lebih ke progression walaupun kalau setelah beberapa episode tuh kayak diliatin kalau dia tuh genius gitu loh. Geniusnya dalam ibaratnya berlatih sihir. Tapi kalau misalnya untuk yang berlatih pedang, dia mungkin masih belum sekuat itu pada awalnya gitu kan. Cuma jadi kan di episode awal tuh dia tuh bener-bener ibaratnya dilatih dulu nih, ditempa sampai 5 episode lah kalau gua tonton ya. Nah itu kan gua nggak masalah, itu malah menurut gua yang seperti itu juga seru selama memang pembawaannya nggak ngebosenin gitu loh. Kalau buat gua ya, kalau buat gua gitu dari awal. Cuma emang kalau gue kan emang biasanya sih kalau untuk isekai ya itu lihat dulu animenya. Kalau gue biasanya, kecuali emang yang dari dia nggak ada animenya dan gue nemu manganya misalnya atau like novelnya gitu, baru gue coba ikutin. Cuma kalau misalnya yang ada animenya, biasanya gue akan tonton dulu animenya. Kalau misalnya emang gue bisa tertarik, mungkin gue akan baca sih resource material yang dari manga atau dari LN. Oke. Wah. Tapi ya gimana ya, maksud gue gini, karena kan parameter ukuran menarik atau enggak sebuah anime atau sebuah genre itu juga macam-macam. Contoh nih, kalau lu ngomong progression, biasanya karakter progression itu bisa jadi bikin boring ya. Benar gak tadi ya? Tapi seringkali kalau kita lihat format-format atau kreativitas si mangaka atau mungkin si pembuat light novel, si kreatornya, si penulis, seringkali kalau lu lihat yang progression itu dikasih jokes. Contoh Konosuba. Nah iya. Nah Konosuba itu kan yang tadi kan ya, isekai. Terus MC-nya nggak bisa ngapa-ngapain, alias bukan OP ya. Bukan OP. Tapi dia ada progression, tambah lama tambah kuat. Cuman ya memang bodoh aja kan gitu. Teman-temannya bodoh aja kan. Nah akhirnya karena si kebodohan itu diramu menjadi sebuah jokes. Jadi kita nontonnya nggak boring gitu. Ya mungkin itu ya. Mungkin seringkali format yang bisa dimasukkan ke dalam sebuah isekai gitu. Cuman mungkin ya kalau menurut gue ya, buat teman-teman yang mungkin nonton yang ini ya, seri yang sini, maksudnya yang OP, yang harem, yang isekai juga gitu. Nah seringkali memang agak susahnya itu nge-explore di sisi romance. Kenapa? Karena misalnya nih, kalau harem kan nggak mungkin 1-2 kan, minimal ada 4, 3 lah seenggaknya gitu. 3 lah. Isekai smartphone ada 9 bahkan. Ada 9. Lu bayangin setiap 9 perempuan ini, lu kasih flag romance masing-masing, itu bisa jadi berapa chapter gitu. Jadi akhirnya si author ini mau nggak mau dia harus mengorbankan romansnya, dikecilkan, porsi romans dikecilkan. Kalau lu baca isekai smartphone, sebenarnya kalau lu udah baca di chapter 200-an sekian, itu mulai dapat nih flag dari karakter A, karakter B, karakter C, maksudnya romansnya. Tapi memang paling cuma 1-2 chapter aja gitu. Setelah itu selesai gitu. Akhirnya balik lagi ke karakter progression lagi gitu. Tapi yang paling seru adalah ketika kita tahu ini karakter udah OP nih ya. Karakternya udah OP. Yang ini karakter progression kan jelas. Kalau lu lihat Naruto, tambah lama tambah jago. Lu lihat Dragon Ball, Son Goku tambah lama tambah jago gitu. Nah, kalau MC yang udah OP ya, MC yang udah OP. Lah ini progression di mana? Ya lawannya gampang dong. Kalau kita lihat One Punch Man ya, si karakternya kan udah terlalu jago. Akhirnya si animenya malah muter-muter di orang sekelilingnya malah.
Nah, gimana kalau lu melihatnya gimana, Is? Kalau lu melihatnya gimana? Gimana ya kalau itu ya? Malah bikin boring nggak? Orang yang sudah OP ini, karakter yang udah OP ini, terus wah kalau udah OP kan lawannya nggak ada yang seru nih gitu. Nggak ada epic combat battle kayak misalnya contoh nih kalau kita ngomong progression kayak tadi Naruto versus Gaara di Ujian Chunin itu. Nah itu kelihatan kan? Naruto dengan susah payah ngalahin Gaara gitu. Dan Naruto nggak punya skill apa-apa sama lawan Gaara, Jinchuriki yang waktu itu bisa disebut terkuat gitu waktu itu kelihatan. Nah, lu bandingin kayak contoh ya apa yang overpower nih kayak One Punch Man gitu kan. Atau anime-anime atau manga-manga lain lah. Kayak Tensei Slime lah gitu. Lu gimana melihatnya? Kalau gua ya karena memang sebenarnya gua agak jarang juga membaca yang overpower ya. Maksudnya gue agak pilih-pilih juga gitu kan kalau yang overpower kan. Nah, mungkin ya kalau misalnya emang si MC-nya doang nih yang OP nih. Terus yang kata lu bilang MC-nya OP, jadi akhirnya ceritanya fokusnya ke yang sekelilingnya. Betul. Itu menurut gue nggak menarik gitu. Menurut gue nggak menarik. Kalau misalnya kayak tadi lu bilang Tensura, itu bagi gue itu menarik. Kenapa? Karena si Rimuru kan emang OP ya. Betul. Ketika di awal kan kita dapat dilihatin kalau di OP, tapi terus tiba-tiba datang Milim Nafa. Milim Nafa yang pada waktu itu si Demon Lord itu kan. Yang ternyata dia belum serius aja kan di anime itu disebutin ya, dia belum serius aja. Kekuatannya udah 10 kali lipat dari Rimuru. Nah itu kan maksud gue walaupun Rimuru OP, ternyata di dunia itu ada yang jauh lebih OP lagi gitu. Ada yang ternyata jauh lebih kuat lagi, dan menurut gue yang seperti itu justru yang menarik gitu. Jadi walaupun si MC-nya OP, tapi ternyata ada orang-orang yang jauh di atas dia gitu. Dan akhirnya walaupun dia OP gitu di awal, akhirnya dia kan ibaratnya terpaksa gitu ya, bukan terpaksa ya. Ya pokoknya jadinya harus dia berprogres juga gitu dong. Iya kan. Nah makanya kalau misalnya yang OP seperti Tensura itu, gue suka gitu. Menurut gue menarik. Tapi kalau misalnya yang dianya OP tapi nggak ada lawan gitu, ibaratnya nggak ada lawan, akhirnya dikembangin cuma yang sekeliling, menurut gue nggak menarik sih ya. Malah jadi bosan kan ya? Malah jadi bosan karena kalau misalnya dia udah OP, misalnya nih dia udah OP, terus dia ngalahin misalnya ibaratnya si yang terkuat di sana gitu dengan cara yang sangat gampang ibaratnya gitu kan. Terus mau ngapain lagi gitu loh? Mau yang dikembangin si ininya siapa orang sekitarnya? Karakter developmentnya akhirnya nggak jelas gitu. Nggak jelas akhirnya ya kalau gitu ya kenapa bikin ceritanya harus ada yang OP? Mending itu aja ibaratnya yang jadi karakter utamanya malah orang yang di sekelilingnya aja gitu, bukan dia. Iya betul. Malah kayak ini sih jadinya apa? Danmachi. Lo tahu Danmachi nggak sih? Walaupun gue baru nonton season 1 doang ya. Jadi Danmachi itu kan mirip kayak gitu. Jadi sampai si author itu bikin 2 perspektif. Jadi perspektif MC yang si Danmachi-nya itu yang cowok sama yang pengguna pedang, siapa sih lupa gue namanya. Ya itulah. Ains Wellstein itu. Iya itulah. Ya jadi kan? Betul. Jadi kan dia sampai bikin 2 perspektif. Jadi kalau perspektifnya yang OP itu kayak gini, sama perspektifnya yang progression kayak gitu. Jadi itu 2 manga yang terpisah, maksudnya secara universe jadi satu, tapi secara perspektif sudut pandangnya dipisah gitu. Sama kayak yang dilakukan Sawa akhir-akhir ini sama Riki Kawara Sensei. Jadi dia bikin progresif, SEO progresif. Ya menurut gua meskipun agak milking ya. Tapi ya maksudnya itu sebenarnya kan juga part of itu ya. Udah tahu Kirito ini kan OP ya. Dari awal udah OP ya. Akhirnya dia bikin si Asuna kan gak terlalu OP dulu. Jadi si yang dilihat progressionnya itu yang si Asuna gitu. Si Kirito-nya yang udah OP ya udah dibiarin di timelinenya SAO yang standar gitu. Nah yang si Asunanya ini yang jadi karakter progression. Tapi ya kita ngomong lagi karakter progression. Kalau kita bandingin dengan anime shonen, kayak contoh Dragon Ball, contoh One Piece, Boku no Hero, terus Naruto tadi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya,
Mungkin teman-teman yang nonton mungkin juga kita lihat itu ada pattern. Pertama ketemu musuh, kalah, berlatih, kuat, lawan musuhnya menang. Terus ketemu lagi, ya kayak gitu lagi, di repeat lagi. Kalau kalian nggak percaya, coba kalian lihat Dragon Ball. Ketika Goku ketemu Raditz, kakaknya, kalah dulu, terus abis itu yang paling ketara itu sejak Frieza, Cell Saga, Buu itu kayak gitu semua. Cuman beda kalau si Cell itu yang jadi protagonisnya Gohan. Tapi kan lo lihat ketika lawan Frieza, dia kan kalah terus latihan dan sebagainya. Akhirnya ketika lawan Frieza-nya pun menang karena ketolong si Goku jadi Super Saiyan. Gara-gara Krillinnya dibunuh, ya kan gitu kan. Ada angernya di akhir kan, dibubui sama lawan si Cell juga gitu kan. Si Gohan juga anger juga karena si Kakarotnya mati. Si Buu juga gitu, pakai bola semangat gitu. Bola semangat. Iya, bola semangat. Si istrinya kan bola semangat gitu. Bahasa Indonesianya didubbing bola semangat gitu. Hanya ada pattern tuh kelihatan tuh yang kayak gitu kan. Nah, menurut lu gara-gara pattern ini makin ketebak nggak sih cerita itu shonen itu? Paling nanti Gokunya tambah kuat lagi gitu. Yang seru tuh cuman pas tarungnya aja akhirnya, tapi si karakter developmentnya Goku akhirnya mentok cuman ya gitu-gitu aja gitu. Maksudnya gitu-gitu aja itu gimana? Gitu-gitu aja itu dari sisi combat skill iya Goku nambah, tapi dari skill set kecerdasannya Goku ketika menghadapi villain itu ya gitu-gitu aja gitu. Kalau yang seperti itu ya, gue melihatnya ya akan ketebak gitu loh nanti endingnya kayak gimana. Karena patternnya udah seperti kayak misalnya ya shonen yang gue ikutin itu kan sekarang itu One Piece dan Black Clover gitu kan. Itu kan maksud gue kayak Luffy dan Asta itu kan awalnya yang dia kalah, terus dia akhirnya berlatih, lawan lagi menang, terus kalah, berlatih lagi menang gitu kan. Akhirnya udah ketahuan nih kayak misalnya nanti si Luffy ini kan lagi pernah ngamuk nih di One Piece ya. Nanti jadinya kita tahu nih nanti ya pasti nanti si Luffy akan menang lawan Kaido. Tapi bagaimana dia cara menangnya itu yang kita belum tahu kan. Maksudnya entah seperti apa latihannya gitu. Apa dan jurusnya apa yang dikeluarkan kan? Apakah nanti tiba-tiba si Luffy punya jurus baru lagi gitu atau enggak kan kita belum tahu ya. Kalau yang shonen memang kalau pada akhirnya begitu ya nanti kita akan tahu lah misalnya nanti ternyata si One Piece di ibaratnya raja terakhirnya sebelum dia ke Raftel itu ternyata misalnya Blackbird gitu si Kurohige ya kita akan nembak ini udah pasti menang, tapi nanti cara bagaimana dia menang itu kita masih belum tahu gitu. Tapi kan ya gitu loh. Ntar pada akhirnya ya udahlah ini mah One Piece tamatnya juga si Luffy berhasil ke Raftel terus jadi raja bajak laut gitu kan. Pada akhirnya kan gitu ya, walaupun gue yakin pasti teman-teman yang nonton One Piece gitu yang ngikutin One Piece ya akan tetap menunggu bagaimana sih progres si Luffy untuk menuju ke sana gitu. Nah, ya. Seringkali kita tuh butuh kayak patahan-patahan. Oke, gue kasih contoh di Isekai Smartphone nih, karena gue kan akhirnya lagi baca nih, lagi intens baca. Iya. Memang lagi masuk fase-fase akhir kalau gue lihat dari si novelnya gitu. Cuman gini, maksud gue karena si MC-nya itu si Touma ini kan dia MC yang overpower dari awal. Overpower awal dan kita kan terpikir pasti nanti kayak gitu. Tapi ternyata yang dibuat konflik itu bukan si MC-nya. Jadi MC-nya itu dia secara power itu memang kuat. Tapi dia nanti konfliknya yang dibentuk itu adalah secara geopolitik. Jadi bagaimana dia menyatukan pemimpin-pemimpin dunia, kerajaan-kerajaan untuk unite ya, jadi bersatu untuk melawan invasi alien. Secara garis besar tuh timeline tuh kayak gitu. Secara garis besar tuh kayak gitu. Jadi konfliknya tuh bukan dia mencari kekuatan, bukan, tapi bagaimana dia menyatukan sebuah dunia itu. Nah, patahannya itu apa? Karena dia overpower ya, demigod, bisa dibilang demigod gitu. Akhirnya muncul yang namanya Kamigoroshi. Jadi muncul patahannya itu, iya. Jadi ada sebuah weapon
karena dia kan demigod, berarti masih ada manusianya kan, unsur manusia di tubuhnya dia gitu, tapi tetap ada kekuatan dewa di situ. Akhirnya dia dengan Kamigoroshi, atau kalau ditranslate mungkin lebih tepatnya racun ya, racun yang bisa impact ke dewa gitu. Tapi karena dia itu istilahnya masih dia tadi setengah-setengah, akhirnya racunnya tuh efeknya parah ke dia. Jadi kan kita selama ini berpikir, wah si MC ini overpower nih, tidak ada yang ngalahin gitu. Ternyata dipatahin di situ, plak gitu. Nah tapi setelah konflik ini selesai, ya udah dia karena udah jadi power, udah nikat Kamigoroshinya itu, dia udah kebal terhadap racunnya itu, ya udah akhirnya dia jadi overpower lagi. Jadi kita menunggu lagi patahan-patahan di aspek yang lain gitu. Akhirnya kita tidak berpikir, oh ini pattern apa yang akan di deliver sama si author gitu. Nggak ketebak sampai situ. Nah itu yang membuat gue tuh interest, entah kenapa membaca si isekai smartphone gitu. Terlepas dari orang-orang ngomong atau bilang wah ini harem ordinary gitu. Ya kalau lu baca mungkin 10, 20 bahkan mungkin sampai 100 ya gue bisa bilang chapter awal, iya boring. Tapi ketika lu udah tahu nanti ada artefak, ada peninggalan kuno, peradaban kuno, ada unsur mecha di situ juga gitu. Nah, itu mulai interest gitu. Bagaimana sih perjalanan main karakter ini mengumpulkan artefak ini, mengumpulkan menyatukan pemimpin-pemimpin dunia secara politik, membantu menyelesaikan konflik, pemberontakan dan sebagainya di masing-masing negara, akhirnya bisa menyatukan. Dan lo tau kan kalau di dunia nyata kan ada istilah perkawinan politik. Iya tahu. Nah, di anime-anime isekai juga banyak. Nah, sebenarnya kayak di isekai sama pun juga disinggung. Jadi sebenarnya kan dia ini kan dari 9 pasangannya, 3 di antara 1, 2, 3, 4 itu non putri. Jadi bukan bangsawan. Sisanya bangsawan. Jadi dia pingin gak tahu ya apakah ini pesan terselubung dari si author atau enggak, tapi dia ingin mencoba perkawinan politik itu sebenarnya bisa dilakukan kalau mungkin si putri dan si pangeran itu punya chemistry juga gitu. Jadi bukan sebatas ini sebatas politik untuk menyatukan negara gitu, enggak gitu. Ada unsur romansnya, romansnya itu dibangun di situ sebenarnya. Tapi gini, aku mau nanya deh, kan masih di masalah yang OP dan progression ya. Kan tadi untuk yang progression kan kita nyinggungnya shonen gitu kan, yang shonen yang kita tahu, yang kayak ya tadi Dragon Ball, One Piece, Naruto, Black Clover gitu kan. Cuma kan itu tidak terhitung isekai gitu. Nah, apakah betul. Misal lu baca nggak sih yang misalnya baca atau nonton anime isekai yang memang progression gitu? Lu baca atau nonton? Ada beberapa. Nah, apakah lu menemukan si cycle yang seperti yang di shonen itu nggak sih? Kayak misalnya dia berlatih terus lawan villain kalah, latihan lagi, akhirnya bisa menang, itu lu temukan nggak sih di isekai? Temukan. Kalau lu mungkin perlu contoh Grimger yang apa gitu, lupa ya. Yang pernah judulnya lupa gitu. Jadi Grimger, iya. Kayaknya pernah lihat gue Grimger. Nah, itu isekai dan itu karakter progression. Cuman memang dia karakternya tambah lama tambah kuat. Si karakter di sekelilingnya yang supporting role-nya juga kayak gitu. Nah, patternnya juga sama. Cuman mungkin aja karena gue belum baca sampai jauh ya. Itu eksekusinya agak beda kalau Konosuba lu lihat di komedi. Kalau Grimgar itu gue lihat di arah romance dan konflik-konflik antara si para alliance-nya ini gitu, si member partinya ini gitu. Build-nya ke sana, tapi secara garis besar patternnya kelihatan. Ketika lawan musuh yang lebih kuat, dia pasti akan berusaha lagi, ketemu struggle lagi gitu. Repeatingnya masih sama gitu kalau menurut gue ya. Untuk penutup nih kita bahas ini nih. Sekarang kalau lu lihat kan ya, makin banyak isekai yang mulai absurd. Iya.
Ya, isekai mulai absurd. Lu reinkarnasi yang mulai dari jadi pedang lah, jadi sampai jadi onsen lah, sampai yang terakhir nih yang entah ini jadi dirilis atau cuman April Fool ya, kita nggak tahu. Yang jadi organ itu apa namanya? Apakah ini benar atau enggak? Tapi menurut lu fenomena ini ya menjadi bukti kalau mereka itu kreativitas tanpa batas atau cuman ya udah iseng aja bikin kayak gini gitu. Menurut lu gimana sih? Gimana ya? Kalau gue emang jujur ya, ketika awal itu gue berpikir kita reinkarnasi jadi pedang aja itu udah aneh pada awal ya. Walaupun memang kan kalau misalnya di cerita-cerita fantasi itu kan emang ada ya pedang yang memiliki nyawa gitu kan, yang punya nyawa yang bisa ngomong gitu kan. Jadi akhirnya gue berpikir oh ya udah memang mungkin enggak seaneh itu gitu loh sih jadi pedang. Walaupun yang gue karena nggak baca ya, jadi gue berpikirnya apakah memang si ceritanya itu fokus di kedua ibaratnya kerja sama si pemilik pedang dan pedangnya itu atau gimana gue nggak. Kan terus akhirnya ya setelah itu gue nggak sengaja nemu yang tadi lu bilang isekai onsen. Dia mati reinkarnasi jadi pemandian air panas. Itu kan maksud gue apa gitu loh. Apalagi yang gue pernah lihat di anime si sinopsisnya, ternyata itu ya cuma kayak fan service ecchi gitu doang, tau gak sih? Jadi kayak dia itu reinkarnasi jadi onsen. Kan onsen kan benda mati ya. Maksud gue betul. Kepikiran apa gitu orang Jepang tuh tiba-tiba membuat onsen tuh menjadi punya nyawa udah gitu. Kalau yang gue lihat, kalau gue nggak salah ya di sinopsisnya itu, jadi si onsennya ini menjadi tempat pemandian air panasnya itu elf kalau gue nggak salah. Dan itu tuh kayak jadi si onsennya itu memiliki kekuatan healing apa gitu. Pokoknya ya. Itu kan maksud gue kan kalau onsen, apalagi emang si onsennya ini buat pemandian elf cewek ya. Itu kan cuma ecchi doang gitu loh, cuma fan service doang kan. Gue berpikir gitu ya. Sama kayak ini sih, kalau teman-teman mungkin yang nonton anime atau doujin 18 plus ya, itu ada jadi MC yang tersummon ke dunia fantasi, tapi dia nggak punya skill, tapi si benihnya itu, seednya itu bisa menaikkan mana dan membuat si orang yang mendapatkan seednya ini jadi overpower. Ya kan ini kan part of fan service juga kan menurut lu? Iya benar. Iya. Karena gak ada karakter progression. Jadi dari sepanjang cerita ya udah gitu aja gitu. Tapi ya kita gak bisa nutup kemungkinan karena hal-hal atau genre-genre kayak gini ada marketnya juga gitu. Iya, apalagi yang itu tadi yang terakhir lu bilang kan, itu kan juga dari gue ya. Lu tahu itu? Iya. Gue juga sempat shock ya baca ini karena gini, kalau gue kan sebagai orang nonton atau baca cerita kayak gini, gue kan akan berpikir gimana nanti karakter progression, gimana nanti secara timeline nanti ceritanya akan dideliver. Tapi kalau ditelaah lagi, kalau ini hanya sebagai fan service, ya ceritanya cuma gitu-gitu aja, diulang-ulang aja. Jadi cuman ketemu karakter baru udah selesai, gitu aja. Tidak ada apa namanya progression yang dibangun tuh, nggak ada gitu. Itu fantasi orang Jepang tuh udah makin absurd banget gitu. Fetishnya udah makin liar ya. Iya kan, aneh kan. Terus udah gitu juga tujuannya apa gitu? Maksud juga apa yang mau dikembangin dari hal itu gitu. Nah, karakter progressionnya nggak mungkin bisa di deliver gitu. Iya, mungkin si karakter delivernya itu si ceweknya. Kan ceweknya itu kalau gue lihat judulnya kalau nggak salah tuh, pokoknya dia itu sword woman level 1, level 1. Cuma kan maksud gue dia bisa reinkarnasi jadi hal lain gitu kan. Ini betul, harus bagian bawah wanita itu loh yang jadi. Maksud gue kalau emang dia mau ibaratnya untuk si karakter progressionnya itu, nih ada misalnya si karakter utamanya cewek nih, terus yang reinkarnasi misalnya dia ada di tubuhnya, jadi ibaratnya satu tubuh 2 jiwa, misalnya gitu kan. Iya. Maksud gue kalau misalnya emang jadi itu ya akan relate-nya kalau memang ada scene awu gitu loh. Cuma kan aneh ya. Atau mungkin bukan tentang swordman, tentang parlor ya. Itu bisa juga ya. Itu bisa jadi loh.
Iya kan. Itu ada relasinya kalau kayak gitu. Tapi kalau ini kan gak ada hubungan sama sekali. Nggak ada. Iya, makanya gue ketika melihat itu, wah jadi ini apaan sih, maksud gue orang Jepang tuh udah makin aneh, walaupun kita nggak tahu ya apakah itu memang dia kayak cuma iseng aja gitu, atau mau beneran mau dibikin gitu. Atau cuma April Fool kan juga bisa kan ya? Bisa jadi. Iya. Walaupun bukan bulan April. Iya, bingung juga kan. Ada judulnya Isekai Ryorido, atau kalau yang judul bahasa Inggrisnya itu Cooking with Wild Game. Pernah dengar? Belum pernah dengar. Nah, ini adalah isekai yang sama sekali niche. Bisa gue bilang niche banget. Nggak ngikutin template, dan bahkan untuk genre fantasi isekai itu kayak hampir nggak termasuk. Karena gini, dia itu jadi template-nya itu adalah dia mati, reinkarnasi. Cuma maksudnya dia bukan reinkarnasi ya. Iya mungkin gimana ya bilangnya. Pokoknya dia mati tapi si tubuh aslinya dia di dunia itu tuh pindah ke dunia lain, tapi dia mati, kondisinya dia mati. Cuma kan bukan reinkarnasi jadi orang lain, bukan. Iya. Nah udah gitu di dunia itu, gue kebetulan baru baca mangganya ya. Untuk light novelnya gue belum sempat baca. Nah di dunia itu tuh nggak ada ya, sejauh gue baca 30 berapa ya terakhir tuh si mangganya tuh 30-an lah pokoknya. Dia nggak ada magic. Yang mana kan kalau misalnya untuk fantasi isekai itu kan magic itu adalah unsur utama sebenarnya kan ya. Salah satu unsur utama sebenarnya ya. Dia itu sama sekali nggak ada, dan sesuai dengan judul bahasa Inggrisnya ya, atau judul Jepangnya juga sih Ryorido ya. Dia itu adalah anak seorang koki, dan dimana ketika dia terkirim ke isekai itu dia kemampuannya itu hanya kemampuan memasaknya dia. Jadi si skillnya itu benar-benar skillnya dia memasak aja, cuma dia harus beradaptasi dengan perbedaan bahan-bahan yang ada di sana gitu. Paling yang sejauh gue baca juga yang unsur fantasi isekai itu kayak ukuran apa ya, jadi ibaratnya dia ada bukan monster ya. Sejauh ini soalnya baru ketahuan ada kayak babi hutan, cuma ukurannya jauh lebih besar daripada yang normal. Jadi kayak babi hutan yang di fantasi ya. Terus juga memang ketika di awal lu akan lihat bahwa ini tuh ceritanya itu ibarat lu kayak kepindah ke dunia di mana masih menganut sistem ada orang pedalaman, suku-suku pedalaman, sama ada orang ibaratnya kota gitu. Nah, karena si MC-nya itu dia ketika terkirim ke isekai itu dia di hutan, dan ternyata dia ibaratnya kayak ikut sama salah satu orang dari suku pedalaman hutan gitulah. Dan itu di situ tuh konfliknya itu adalah konflik antar suku. Di awalnya ya. Jadi konflik kayak misalnya suku A ternyata berkonflik sama suku B gitu misalnya. Terus ada suku C yang netral gitu kan. Itu lebih kepada kayak gitu konfliknya, dan bagaimana cara dia menyelesaikan konfliknya itu adalah dengan cara karena si MC-nya itu kan punya kemampuan emas. Gitu. Jadi itu ya itulah itu di awalnya ya. Dan menurut gua buat gue pribadi ya ini menarik buat gue ikutin juga. Walaupun emang dari segi konflik dia kan mungkin kita berpikirnya karena dia adalah isekai itu masak-masak gitu kan ya, itu santai gitu kan. Sebenarnya enggak, malah dia tergolong seinen itu kan jadi untuk membaca yang dewasa gitu. Secara konflik jauh lebih berat, lebih deep ya. Dan kalau misalnya emang kalian tertarik, itu teman-teman tertarik untuk yang Isekai Ryorido atau dalam bahasa Inggrisnya Cooking with Wild Game, itu di Google Play Books ada Indonesia. Harganya sekitar 75 ribuan untuk satu volumenya. Itu kalau di yang versi Inggris tuh kalau gue nggak salah udah mau di bulan Desember nih terbit volume 15 kalau gue nggak salah. Nah kalau misalnya untuk yang di Jepangnya itu udah sampai 25 volume seingat gue, light novelnya ya. Untuk light novelnya. Kalau untuk mangganya mah gue nggak tahu, kayaknya nggak ada di Google Play Books gitu. Cuma itu dia udah banyak banget si volumenya. Itu paling ya untuk sementara ini 3 judul itu doang yang bisa gue rekomendasiin mungkin untuk teman-teman baca. Yang pertama itu tadi Tensura ya, yang udah tadi kita juga udah obrolin, obrolin. Terus yang kedua adalah Genjitsu Sugiusa no Okokusai Kenki, yang mana itu adalah isekai yang dia unsurnya MC-nya tidak OP tapi harem. Mungkin ada yang nyari walaupun haremnya nanti progresnya masih agak jauh ya. Di animenya kan belum kelihatan gitu kan.
Terus yang ketiga yang bener-bener niche ini, yang bagi gue niche tapi menurut gue menarik dan bagi gue ini Hidden Gems, Isekai Ryorido ya. Itu Hidden Gems karena memang jarang banget orang yang baca, dan mungkin karena itu tadi dia sama sekali nggak ngikutin template, dan bahkan dari segi fantasinya pun agak berbeda gitu. Kalau itu sih dari gue. Kalau lu gimana Om Jin? Rekomendasi genre isekai, entah itu anime, manga ataupun like gitu. Nah, sebenarnya mungkin sudah ketebak ya dari teman-teman tadi ya. Menyebut gua tesis dari bukan gua tesis sebenarnya. Gua jelasin secara gamblang bahkan plotnya. Iya, udah lu spoilerin gitu. Lu spoilerin. Tapi nggak apa-apa. Tapi tetap ya. Kenapa? Karena gini. Kalau gue itu penganut kalau kita mau baca sesuatu, kita nggak boleh ambil kesimpulan hanya dari satu chapter. Karena di satu chapter itu tidak bisa menggambarkan belum tentu bisa menggambarkan keseluruhan plot gitu. Karena kita harus sabar dulu, kita harus lihat minimal at least seenggaknya kalau menurut gue ya 5 chapter awal lah lu harus tonton atau lu harus baca. Kalau lu dari 5 chapter tuh nggak ngehook atau nggak dapat feel-nya, ya udah lu boleh drop gitu. Oke, yang pertama mungkin tadi Isekai Smartphone udah, terus Makiko Marete Isekai Teni Suru Yatsua. Jadi sama, ini satu kelas ke transport di dunia Isekai. Jadi ada salah satu yang notabene diculik dan akhirnya jadi OP gitu, dan karakternya progresnya dari situ. Terus kemudian bahasa Inggrisnya Riot Grasper ya. Riot Grasper itu dia dapat skill nyolong ya. Skill nyolongnya tapi Thief of God ya. Jadi selama progresnya nanti dia bisa nyuri skill dan sebagainya gitu, dan intrik yang dibangun kayak gitu. Itu yang lagi gua baca banget sih untuk sekarang ya. Tapi di luar itu masih banyak. Jadi nanti kalau ada kesempatan gue akan lebih jelasin lagi, explore lagi gitu, yang nggak hanya harem isekai yang overpower, tapi gue juga baca yang progression juga kok gitu. Sebagai pembanding aja juga gitu. Iya, gitu. Mungkin nanti kalau misalnya tarik juga bisa nanya ke kita juga ya, entah boleh. komentar nanti di videonya atau di Discordnya World of Risky itu bisa tanya. Tinggal ke itu aja kan, di World of Risky itu di Discordnya tuh udah ada kan chatroom untuk anime, manga, novel kan. Nah di situ bisa teman-teman tanya-tanya aja, misalnya nyari rekomendasi isekai gitu atau untuk genre lain ya. Karena kebetulan kan ini kita lagi bahasnya khusus isekai gitu. Iya benar, boleh. Tapi mungkin nanti juga kalau misalnya teman-teman agak bingung nih, tadi rekomendasi dari gua apa, dari Om Jin apa, nanti kita juga akan kita sebutin juga nanti mungkin di komentar ya ketika nanti video ini sudah rilis di mana, di YouTube channelnya World of Risky gitu. Siap, boleh. Oke. Gitu, boleh. Silakan Bapak Ryunyan untuk memberikan sepatah dua patah closing. Apa sepatah dua patah closing? Oke lah. Kalau begitu ya, menurut gua ini adalah bahasan yang menarik. Dan juga kenapa kami angkat juga karena memang seperti yang tadi sudah jelaskan juga, sekarang tuh udah populer banget gitu ya untuk si genre isekai ini. Mungkin kayak tadi di awal juga gue udah bilang, setiap musim bisa ada 3 gitu, bahkan 4 gitu kan. Dan mungkin teman-teman juga akan melihatnya bosen lah gitu, isekai lagi. Tapi padahal sebenarnya kalau misalnya memang teman-teman fokusnya bukan anime ya, misalnya manga atau light novel, itu bisa banyak yang dieksplor yang sebenarnya bagus tapi tidak diadaptasi ke anime gitu. Paling itu sih ya. Oke lah, kalau gitu kira-kira sampai di sini dulu aja ya untuk Otaku Mode episode 2 kali ini. Gua Faiz dan juga Om Jin pamit. Sampai jumpa lagi di episode yang berikutnya. Bye bye. Thank you guys. Thank you.